Pemirsa Delik Indonesia, dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami. Hari ini kita akan sedikit berbincang soal politik dinasti, yang tengah ramai diperbincangkan di kalangan masyarakat Indonesia. Spesifiknya adalah masyarakat Kabupaten Buru Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya sedang bersama dengan Bang Mato, yang merupakan Ketua Tim Hukum Garda Kabupaten Buru Selatan Jakarta. Oke, Bang Mato, bagaimana pandangan Bang Mato? Apakah diperbolehkan tidak politik dinasti secara dalam undang-undang? Ketika bicara tentang politik dinasti dari sisi undang-undang atau dalam perspektif hukumnya, boleh atau tidak? Oke. Nah, tentu sangat jelas bahwa undang-undang ataukah juga putusan-putusan pengadilan terkait dengan larangan dinasti politik itu tidak ada. Nah, jadi tidak ada jurisprudensi atau undang-undang yang kemudian mengatur tentang larangan untuk dibangunnya dinasti politik. Nah, tidak ada. Jadi secara hukum dinasti politik itu boleh. Nah, diperbolehkan. Seseorang ataukah suatu kelompok itu boleh untuk kemudian melakukan suatu aktivitas politik yang kemudian dilakukan secara terus-menerus, baik itu individu berganti ke individu atau kelompok berganti ke kelompok, itu sangat diperbolehkan oleh undang-undang. Namun bagaimana cara kita melihatnya tidak separsial itu. Nah, bahwa dinasti politik secara hukum itu tidak dilarang atau diperbolehkan, namun sebenarnya ada satu kekhawatiran khusus. Nah, ada satu kekhawatiran yang kemudian itu sering muncul di kalangan masyarakat. Nah, bahwa dinasti politik ini ditakutkan syarat dengan pelanggaran hukum. Nah, jadi ketika dinasti politik itu terjadi, secara undang-undang tidak dilarang, tetapi sangat rentan terhadap pelanggaran hukum. Nah, kenapa? Karena ketika dinasti politik itu dibangun, maka yang ada dalam lingkaran kekuasaan itu hanyalah orang-orang tertentu yang memiliki hubungan famili, kira-kira begitu. Nah, ketika orang-orang tertentu kemudian yang memiliki hubungan kekeluargaan berada dalam sebuah kekuasaan, nah, tentu pemanfaatan kekuasaan ini akan dipertanyakan. Apakah kekuasaan yang ada ini akan dimanfaatkan untuk membangun dan menciptakan kesejahteraan bagi rakyat, ataukah kemudian kekuasaan yang ada ini kemudian akan dipergunakan untuk menjawab kepentingan-kepentingan kelompok tertentu ataukah kepentingan dari dinasti itu sendiri. Oke, berarti secara undang-undang diperbolehkan gitu. Secara undang-undang diperbolehkan, namun ditakutkan ketika dinasti itu terbangun, itu bahaya terhadap pelanggaran undang-undang itu akan terjadi, kira-kira begitu. Oke, sip, Bang Mato. Yang berikutnya adalah apa pandangan Bang Mato terhadap pengaruh politik dinasti terhadap satu kemajuan daerah? Ya, ketika bicara soal pengaruh dinasti politik terhadap perkembangan daerah atau terhadap kemajuan suatu daerah, sederhana saja jawaban saya, bahwa ketika dinasti itu sudah dibangun, ataukah status quo atas sebuah kekuasaan itu dipertahankan secara sustainable, maka yang terjadi hal-hal yang telah saya gambarkan sebelumnya, kira-kira begitu. Nah, kalau misalkan dinasti itu dibangun dengan kerangka yang positif, nah, maka itu tentu sangat berpengaruh positif terhadap perkembangan dan kemajuan daerah. Nah, karena satu, kurangnya intervensi-intervensi dari luar, nah, atau kurangnya intervensi terhadap pemangku kebijakan, hingga kebijakan yang dikeluarkan itu benar-benar kebijakan yang pro dengan kepentingan rakyat, atau kebijakan itulah kebijakan yang melaksanakan perintah undang-undang. Jika dalam tanda kutip itu adalah dinasti politik yang kemudian dibangun dengan itikat baik. Nah, tetapi ketika dinasti politik itu kemudian dibangun dengan itikat yang tidak baik, nah, atau boleh saja dinasti politik pertama itu berjalan baik, namun dalam perjalanannya untuk memanfaatkan kekuasaan itu kemudian tetap dengan cara yang salah, maka tentu akan berpengaruh terhadap terjadinya stagnasi pembangunan atau perkembangan daerah itu. Nah, itu akan terjadi. Kenapa? Karena ketika dinasti itu terjadi, maka
tadi yang memangku kebijakan itu adalah orang-orang terdekat juga. Nah, ketika semua ini yang berada dalam lingkaran kekuasaan itu itikat baiknya ada, maka tentu rumusan pembangunannya itu akan mengarah kepada kesejahteraan dan keadilan. Tetapi ketika sebaliknya maka tentu akan rusak. Jadi dinasti itu sebenarnya kita melihatnya harus dari dua sisi. Nah, dari dua sisi. Sisi yang utama ketika orang-orang yang berada pada lingkaran kekuasaan itulah orang-orang baik, mentalnya baik, maka tentu kebijakan yang dilahirkan dari sebuah dinasti itu akan bagus. Nah, tetapi kalau misalkan sebaliknya, orang-orang yang berada pada lingkaran kekuasaan itulah orang-orang yang punya etikat tidak baik atau mentalnya tidak baik, maka tentu itu akan membawa satu kefatalan terhadap pembangunan. Nah, karena begini, misalkan ketika kita lihat secara prinsip, nah, dinasti ini kalau dalam teori bernegara itu ada. Nah, dalam teori bernegara itu tidak beda jauh dengan teori monarki absolut. Nah, ini dinasti nih. Teori monarki absolut itu mengharuskan sebuah pemerintahan. Nah, itu kemudian dipegang oleh satu terah. Nah, dan ini akan berlanjut. Secara terus-menerus ini dinasti itu akan dibangun. Nah, ketika terah ini bagus, maka tentu dinasti ini akan membawa asas manfaat yang baik untuk masyarakat. Tetapi ketika tadi dinasti orang-orang yang berada pada lingkaran kekuasaan itu tidak bagus, maka dinasti itu tentu malah membawa asas yang tidak membawa manfaat yang buruk, membawa mudarat, kira-kira begitu, daripada manfaatnya, kira-kira begitu. Nah, membawa sesuatu hasil yang tidak baik untuk masyarakat. Oke. Selanjutnya nih Bang Mato. Politik dinasti ini dalam kacamata demokrasi itu seperti apa sih sebenarnya? Dan apa pandangan Bang Mato soal masalah hal ini? Gitu? Ya, ketika bicara soal dinasti politik dari sisi demokrasinya, nah, sebenarnya sama, tetap kita akan melihat pada dua sisi, yaitu di lain sisi politik dinasti itu adalah hak demokrasi. Nah, politik dinasti itu adalah hak demokrasi, tetapi di sisi yang lain, politik dinasti itu juga membatasi hak demokrasi seseorang. Nah, dia memajukan hak demokrasi kita, tetapi ketika dibangun secara terus-menerus, maka tanpa disadari secara tidak langsung itu telah membatasi hak demokrasi orang lain. Nah, karena ketika orang bergelut dalam sebuah kontestasi politik, maka tentu dinasti itu yang lebih berpotensi dan punya peluang besar untuk kemudian menang dalam sebuah kontestasi politik. Nah, orang-orang yang kemudian katakanlah di luar dinasti itu, maka tentu secara politik, secara finansial, ya mereka tentu lemah. Maka dinasti ini yang akan tetap bermain dengan kekuasaan yang ada, nah, dan itu tetap langgeng. Nah, orang-orang yang kemudian tidak punya kekuatan, maka tetap akan tereliminasi dalam sebuah kontestasi. Nah, pertanyaannya, boleh tidak? Boleh. Namun itu yang dipertimbangkan. Nah, secara demokrasi boleh. Kenapa? Demokrasi itu sederhana. Asasnya adalah, kalau dalam pandangannya Abraham Lincoln itu, demokrasi itu adalah the government of the people, by the people, and for the people. Nah, demokrasi itu adalah kehendak rakyat. Nah, semua itu diharuskan oleh rakyat, dikehendaki oleh rakyat, dan nanti endingnya untuk rakyat. Nah, maka di sini tidak dibatasi. Siapapun itu ketika hari ini dihendaki oleh rakyat, maka dia berhak. Nah, maka dia berhak atas hal itu. Tetapi ketika kekuasaan itu kemudian bermain, maka tentu kehendak rakyat itu juga pasti akan tereliminasi. Kenapa? Katakanlah rakyat ini menghendaki orang yang tidak punya kekuasaan, orang yang tidak punya kekuatan baik secara politik dan ekonomi, tetapi orang ini memiliki kapasitas, kapabilitas, dan integritas yang bagus, dianggap mampu untuk kemudian membangun daerah, memajukan daerah, tapi karena punya keterbatasan instrumen politik, maka tentu orang ini akan tertinggal jauh. Ya, tidak usah jauh-jauh. Faktanya demokrasi Indonesia tidak gratis. Nah, demokrasi Indonesia itu bicara tentang hak seseorang.
Tetapi sistem yang dibuat itu malah membatasi hak-hak demokrasi itu. Kenapa? Karena hanya segelintir orang yang punya kekuatan politik dan kekuatan ekonomi yang kemudian mampu untuk berkontestasi secara politik. Misalkan, ketika seseorang itu ingin maju dalam kontestasi pada katakanlah bursa kepala daerah atau kepala negara atau legislatif, nah yang paling urgent itu soal kepala daerah, nah ataupun misalkan kepala negara. Nah, sebenarnya gimana seseorang itu ketika dia mau maju maka dia harus memenuhi syarat parliamentarian threshold-nya. Nah, dalam parliamentarian threshold ini menghendaki seseorang itu ketika ingin maju menjadi seorang kepala daerah, maka syaratnya dia harus mengantongi 40% itu. Nah, dan itu berat sekali. Nah, orang-orang yang kemudian punya intelektual, punya kapasitas, punya integritas, punya loyalitas, tetapi ketika orang-orang ini tidak didampingi atau tidak didorong dengan kekuatan finansial dan kekuatan politik yang baik atau kekuatan ekonomi yang baik, maka orang-orang ini akan tereliminasi. Nah, tentu ini akan jauh dari harapan masyarakat, kira-kira begitu. Nah, status quo itu akan tetap bertahan walaupun status ini tidak bagus. Nah, tetapi karena kekuasaan, karena demokrasi itu menghendaki adanya ekonomi yang bagus atau pos politik yang pada akhirnya ya pasti berdampak pada tertinggalnya orang-orang yang seharusnya diangkat menjadi pemimpin untuk memimpin daerah, kira-kira begitu. Tapi karena keterbatasan finansial, dukungan politik, akhirnya ya hak demokrasi bisa saya terputus. Ya, bisa saja terputus. Kenapa? Karena memang sistemnya yang sudah didesain sedemikian rupa. Mau maju harus punya direkomendasikan oleh partai politik. Dan itu harus membutuhkan banyak finansial. Dan itu butuh banyak finansial. Nah, maka ketika hari ini dinasti itu dibangun, maka ini tidak memberikan ruang gerak atau tidak memberikan peluang terhadap generasi-generasi baru atau terhadap pribadi-pribadi yang lain untuk kemudian ya mendapatkan kesempatan yang sama untuk memimpin sebuah daerah dan kemudian memajukan daerah sesuai dengan yang kemudian dicita-citakan, kira-kira begitu. Oke, terakhir ya. Terakhir, ini berkaitan dengan panas-panasnya pembahasan masyarakat Kabupaten Buru Selatan yang tengah membicarakan soal masalah upaya Bupati aktif saat ini yang mengupayakan istrinya untuk maju dan melanjutkan kepemimpinannya untuk menjadi Bupati selanjutnya di Kabupaten Buru Selatan. Dan ini diduga kuat bahwa ini adalah merupakan bagian daripada upaya politik dinasti yang sebagaimana kita bahas ini. Nah, langsung saja ini bagaimana pandangan Abang Mato soal masalah hal ini gitu? Apakah hal ini akan berdampak baik dengan terhadap daerah Kabupaten Buru Selatan ataupun sebaliknya gitu, memberikan efek yang baik terhadap pembangunan Kabupaten Buru Selatan? Ya. Jadi ketika bicara soal dinasti politik dan ruang lingkupnya adalah Kabupaten Buru Selatan, maka boleh saya katakan di Buru Selatan itu belum terjadi dinasti politik. Nah, masih dalam perjalanan. Nah, dinasti politik ini masih dalam upaya untuk dibentuk. Nah, belum finish. Belum. Oke, betul. Nah, ketika rakyat berkehendak lain, insya Allah ini tidak akan terjadi. Tetapi ketika hal ini terjadi, lalu kemudian kita mencoba untuk menganalisis apakah pemerintahan Buru Selatan ke depannya ketika dipimpin oleh Savitri Malik, apakah ini akan membawa dampak yang positif terhadap pembangunan maupun perubahan daerah yang signifikan? Ya, saya rasa tidak sih sebenarnya. Nah, kenapa? Tolak ukurnya sederhana. Savitri Malik ini adalah istri seorang bupati, betul. Oke. Tetapi dia ini tidak hanya saja dalam posisi sebagai istri seorang bupati, dia juga sebagai pimpinan daerah. Kenapa? Dia itu mewakili masyarakat Buru Selatan. Nah, pada legislatif di Provinsi Maluku. Oke, periode 2014-2019. 2019. Ya? Nah, Savitri Malik ini sebelumnya itu pernah menjabat sebagai anggota DPR Provinsi Dapil Buru Selatan. Nah, maka beliau ini yang kemudian membawa aspirasi masyarakat Buru Selatan untuk diperjuangkan di provinsi. Nah, pertanyaannya,
saat beliau diberikan amanah oleh rakyat buruh selatan dan buruh utara untuk membawa aspirasinya agar diperjuangkan di provinsi, beliau sukses tidak untuk menjaga amanah ini? Ya boleh dilihat, hampir sama sekali tidak terlihat perjuangan beliau untuk memperjuangkan kepentingan rakyat buruh selatan dan rakyat buruh di Provinsi Maluku. Ya, sederhana, coba kita lihat saja apa yang pernah dilakukan oleh Safitri Malik pada saat beliau menjabat sebagai anggota DPR Provinsi Dapil Buruh-Buruh Selatan. Apa aspirasi yang dibawa ke sana? Tidak ada. Nah, padahal masyarakat buruh selatan ya mempercayakan beliau, masyarakat buruh mempercayakan beliau sehingga aspirasi ini bisa tersampaikan ke pemerintahan provinsi, lalu kemudian bisa dibawa kembali ke daerah dalam bentuk program untuk membangun daerah. Nah, sinergitas ini akan terbangun. Harusnya ada kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan anggota DPR provinsi untuk membangun daerah itu. Apalagi suaminya ini adalah seorang bupati. Harusnya kerjasama itu terjalin lebih bagus lagi. Artinya karena seirama. Artinya saat pertama bupati ini menjabat sebagai Tagop menjabat sebagai bupati, mestinya dia sudah harus bersinergi dengan Pak Bupati saat itu juga gitu ya. Artinya jika memiliki keinginan untuk membangun daerah gitu. Iya, jadi kalau misalkan soal bupati menjabat di periode yang pertama itu beliau belum menjabat sebagai anggota DPR provinsi. Ya. Jadi bicara soal sinergitas secara strategis itu belum. Oh, kenapa? Okay. Karena beliau bukan sebagai pejabat publik. Saat itu murni sebagai istri seorang bupati. Okay. Nah, tetapi ketika di periode yang berikutnya ini beliau terpilih menjadi anggota DPR provinsi. Maka statusnya itu tidak hanya saja sebagai seorang istri bupati, tetapi dia statusnya sebagai pejabat publik. Yang mana harus berjuang, harus bekerja keras untuk membangun kesejahteraan publik, kira-kira begitu. Nah, kenapa saya bilang harus ada sinergitas yang bagus? Kenapa? Karena berpeluang besar, sebab ketika ada hubungan baik yang dibangun antara pemerintah daerah dengan perwakilan rakyat di provinsi, maka justru harusnya itu akan membawa satu dampak yang lebih bagus. Kenapa? Karena mereka seirama, sehati, kira-kira begitu. Nah, karena ini istri bupati. Nah, dan itu saat itu termasuk dari buruh selatan itu ya salah satunya kira-kira begitu beliau kan. Nah, jadi harusnya kita lihat saja untuk mengukur apakah beliau ini akan lebih bagus lagi membawa buruh selatan ke depan. Sederhana, saya tidak pakai standar dari bupati menjabat selama 2 periode, tetapi standar yang kita pakai itu atau yang saya pakai secara person adalah istrinya saat menjabat sebagai anggota DPR provinsi. Hak rakyat diperjuangkan tidak? Lalu kira-kira program apa yang kemudian pernah dikontribusikan terhadap daerah untuk membangun daerah, untuk membangun rakyat daerah sana? Kan ya hampir sama sekali tidak terlihat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu faktanya. Nah, maka ketika beliau saat menjabat sebagai anggota DPR provinsi, berarti beliau itu pernah menjadi pejabat publik yang direkomendasikan oleh rakyat Bursel, tetapi tidak sama sekali membawa pembaharuan bagi daerah. Nah, tidak sama sekali memperjuangkan kepentingan rakyat di parlemen provinsi. Maka sederhana, ketika beliau kembali untuk mencalonkan diri sebagai calon bupati, lalu dianalisis apakah pemerintahan berikutnya jika beliau terpilih dan diperintah oleh Safitri Malik, apakah akan lebih bagus? Ya saya rasa sederhana saja. Iya, orang awam pun akan bisa menebak dan menjawab. Nah, bahwa pemerintahan ke depan itu dianalisis akan lebih baik atau lebih buruk itu bisa dijawab. Memegang tanggung jawab sebagai seorang DPR itu masih kecil karena itu masih person. Nah, fungsinya fungsi pengawasan betul, tetapi pengawasan itu tidak dilakukan oleh satu orang. Nah, itu fungsinya hanya membawa aspirasi untuk diperjuangkan saja masih mentah. Bagaimana kalau misalkan menjadi seorang bupati, public figure nomor 1 di kabupaten. Nah, beliau ini sebagai decision maker di pemerintahan kabupaten. Nah, beliau inilah yang kemudian akan menjadi patokan pembangunan dari visi misinya. Nah, jadi setiap kebijakan bupati itu akan menjadi cermin bagi setiap pejabat-pejabat di bawahnya untuk membangun daerah. Nah,
kalau misalkan bupati itu atau pemimpin itu tidak punya kapasitas intelektual yang bagus, pengetahuan yang bagus, tidak punya kreativitas yang bagus, tidak punya karya-karya yang bagus, tidak punya prestasi yang bagus, maka sederhana saja. Ya jangankan memimpin daerah. Dan bukan hanya saja terhadap bupati maupun Syafitri Malik sebagai bupati, tidak. Siapapun itu, ketika katakanlah tolak ukurnya itu dia tidak punya kapasitas intelektual yang bagus, pengetahuan yang bagus, kreativitas yang bagus, tidak punya skill yang bagus, dan tidak punya prestasi yang bagus, maka orang ini tentu tidak punya kelayakan untuk memangku sebuah kebijakan. Apalagi ini memimpin daerah. Tapi, Buru Selatan itu kembali bahwa itu adalah daerah yang beradat juga di lain sisi. Nah, daerah beradat. Nah, bukan berarti kita menyimpulkan bahwa Syafitri Malik tidak paham tentang konstelasi itu daerah, tidak. Nah, tetapi kita lihat saja dari track recordnya. Tidak sukses menjadi seorang anggota legislatif perwakilan daerah Buru Selatan. Ini kalau ukurnya sederhana. Maka layak tidak? Ya, saya tidak perlu jawab entah layak atau tidak. Syafitri Malik dalam upayanya untuk menjadi bupati ini loh. Ya, artinya ada rasa ketakutan tidak bahwa daerah ini akan sama persisnya sebagaimana dibangun oleh suaminya hari ini sebagai bupati aktif. Iya. Ataupun sama dengan kepemimpinan dia saat menjadi wakil rakyat periode kemarin 2014-2019. Iya, ketakutan itu berada di setiap nurani rakyat Buru Selatan. Bukan hanya saja di saya. Setiap rakyat Buru Selatan dalam nuraninya memiliki ketakutan pasti itu. Berarti saat ini rakyat Buru Selatan memiliki ketakutan. Aku yakin ketika rakyat yang memiliki kesadaran akan masa depan daerah itu, pasti dia akan memiliki ketakutan di dalam sanubarinya bahwa ketika estafet kepemimpinan daerah ini kemudian dilanjutkan kepada orang yang tidak punya kapasitas, integritas, dan kredibilitas yang bagus, tentu pasti akan takut karena daerah ini akan semakin buruk ke depannya. Ya, sederhana, bukan hanya saja di Buru Selatan, secara umum. Seseorang itu ketika tidak punya intelektualitas, kapasitas, kredibilitas, integritas yang bagus, dan moral yang bagus, artinya mental yang bagus, maka jangankan memimpin daerah, memimpin apapun dia akan gagal. Kira-kira begitu. Dan ini bukan secara spesifik kepada Syafitri Malik, kepada individu manapun itu. Nah, kalau misalkan dia tidak punya kelima ini, maka dia akan gagal untuk membangun itu daerah. Tapi dalam kacamata Bang Mato, Syafitri Malik memiliki ini tidak? Ya sederhana, tolak ukurnya. Saya tidak perlu menjawab secara langsung. Tetapi dengan menggambarkan perjalanan beliau semasa menjabat menjadi anggota DPR Provinsi, bisa terjawab, rakyat bisa melihat beliau ini punya atau tidak. Gitu. Begitupun terhadap suaminya, kira-kira begitu. Oke, sekian ya Bang Mato. Terima kasih banyak. Oke pemirsa Delik Indonesia dimanapun Anda berada, sekian itu adalah pemaparan singkat dari Bang Mato soal masalah politik dinasti yang tengah hari ini panas-panasnya dibahas oleh masyarakat Indonesia, spesifik masyarakat Kabupaten Buru Selatan. Pada dasarnya satu, yang bisa mengalahkan politik dinasti dan mampu menjawab ketakutan kita atas satu pembangunan yang jauh lebih tidak baik itu adalah saat hak suara kita yang diberikan saat kontestasi pilkada itu berlangsung, yakni adalah kita datang ke setiap TPS terdekat kita untuk memberikan hak suara demokrasi kita. Nah, hak suara itulah yang merupakan senjata ampuh untuk mampu menumbangkan satu sistem yang buruk. Olehnya itu, untuk menjelang pilkada ini kami hanya mengimbaukan bahwa gunakanlah hak suara itu dengan baik. Amati dengan baik siapa yang paling layak untuk memimpin daerah, dan janganlah kemudian terpengaruh dengan rayuan 50.000 ataupun 100 sampai dengan 200.000. Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan 5 tahun berjalan. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.